Kalau bestseller dari sisi makanan yang asin, Iya. dimsum. Oh, dimsum yang paling ini Iya, asin kalau ya. asin. Kalau yang manis brownies sih, karena Oh. emang Oke. banyak permintaan di brownies karena untuk ngasih, dan nggak jarang juga beli yang family ya. untuk sendiri. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Guys, ketemu lagi ya dengan saya, Andy tuh. Wah gila, host yang terbaik yang ada di channel YouTube. Wih gila, keren banget ya guys. Guys, hari ini seperti biasa, gue ajak ke rumah seorang pebisnis. Pebisnis apa? Nih teman-teman bisa lihat ya, di depan gue ini udah ada, wih makanan tuh banyak banget guys. Udah, lo pasti kalau ada di sini lo pasti lapar sama ya. Gue juga lapar, apalagi siang-siang gini ya. Nah guys, hari ini lo harus lihat nih ada apa produk-produk pebisnis hari ini, dan di samping gue ada seorang pebisnis ya. Kita tanya saja beliau bisnis apa, dan kemudian kita minta tips-tips strategi bisnisnya. Oke, setuju ya guys ya? Kita aja langsung aja ya. Assalamualaikum, Mbak Via ya. Iya, betul. Oke, guys, ini adalah Mbak Via. Bisnisnya apa? Itu saja nanti kita tanya-tanya di sesi interview hari ini. Oke, Mbak Via, thank you Mbak Via ya sudah bisa terima kami nih ya dari Celoteh Bisnis. Kita datang diberikan tempat di sini, yang mudah-mudahan Mbak Via nanti bisa berikan inspirasi buat teman-teman ya di channel YouTube Celoteh Bisnis. Mbak Via, sekarang saya mulai ke bisnisnya. Saya mau tanya, sebelum bisnis Mbak Via itu backgroundnya apa? Oke, sebelumnya saya adalah seorang karyawan swasta sebelumnya. Oh, dulu karyawan swasta. Oke. Yang terkena dampak dirumahkan saja. Oke guys, jadi terkena dampak karyawan swasta karena dampak pandemi ya guys ya. Jadi Mbak Via ini tadi dirumahkan gitu ya? Dirumahkan. Tapi dirumahkannya baru tahun lalu sih, akhir tahun lalu. Akhir tahun 2022 berarti? Betul. Oke. Terus kemudian apa dilakukan Mbak Via setelah itu? Jadi pas awal kerja itu memang H+1 kerja, PSBB. H+1 kerja PSBB. Oh, di rumah dong berarti? Langsung di rumah. Jadi hampir 3 tahun itu saya di rumah full. Oke. Karena nggak ada interaksi sosial, keluar juga terbatas. Jadi apa ya hiburannya? Jadi akhirnya bikin bisnis kecil-kecilan seperti ini. Oh, jadi bisnis ini lahir dari masa pandemi karena nggak lakukan apa-apa di rumah saja gitu. Iya, jadi pusing mikir apa? Mikir terus kan, jadinya gitu. Jadi ya bermodal dari kecil-kecilan, akhirnya continuity sampai akhirnya sekarang gitu. Oke guys, belajar sesuatu ya. Jadi ketika lo banyak nganggur di rumah juga nggak enak ya guys ya. Lo harus melakukan sesuatu, kalau bisa juga berfaedah dan bisa ada cuannya juga. Nah sekarang kita tanya Mbak Via, terus kenapa fokusnya ke kuliner? Karena ada bisnis banyak di luar sana. Pertama karena suka makan. Oke guys, suka makan guys ya. Jadi buat teman suka makan ya ikutilah ya bisnis kuliner. Oke. Ya pertama karena suka makan, dan kadang suka nge-post kalau beli di luar gitu mas. Oke. Kayaknya kok dikit, mau beli lagi. Oh dikit ya. Jadi pertamanya dikit guys, bukan rasanya dulu. Kok dikit ya? Kurang, setelah kurang ya udah akhirnya diekspor, kayaknya oke nih buat bisnis. Akhirnya aku develop gitu. Oke. Jadi artinya dari situ pertama ya awalnya ya. Betul. Dan teman-teman banyak yang minat, jadi yaudah lanjut aja gitu. Guys, jadi dari sistemnya dari merasa makan tuh nggak banyak gitu ya, akhirnya dibuat sendiri dan teman-teman pada suka, akhirnya dibuatlah produk ini. Nah sekarang namanya kalau boleh tahu apa bisnisnya Mbak Via? Oke, bisnis aku ini namanya Mili Food Indonesia. Mili Food Indonesia. Betul. Apa tuh? Apa sih bahasanya? Filosofisnya. Oke. Sebenarnya Mili Food itu diambil dari kata cerdas, disiplin, kerja keras, berbau dengan hardworking gitu lah mas. Oh Mili itu jadi apa? Mili Food, jadi milinya tuh aku lupa ya. Ini baru nih. Jadi Mili itu artinya yang menggambarkan seseorang yang usaha itu kerja keras, disiplin, pokoknya agile dan lain sebagainya gitu. Wow, berarti memang saya termasuk Mili berarti. Hardworking ya. Oke, setelah dari situ kemudian itu namanya Mili Food, kemudian variannya bagaimana? Awalnya apa yang dijual waktu itu? Justru pertama kali saya awalnya bukan ini. Awalnya ikan. Awalnya ikan? Ikan segar. Oke. Lalu jual gorengan juga. Gorengan juga? Ya, segar gorengan, oke. Lalu baru muncul pelan-pelan ada dimsum, ada salad buah, salad jelly gitu. Berarti mulainya tahun berapa tuh? Pada saat pandemi atau? Pandemi itu 2019 deh. 2019 akhir. Oh akhir, oke. Udah mau pandemi. Itu mulai dari situ ya? Iya, mulai dari situ. Oke, jadi mulai dari ikan, kemudian mulai dari goreng-gorengan, kemudian mulai ini. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti kalau bisnis yang ini mulai tahun berapa nih ada di depan kita ini? Ini 2020 akhir juga kayaknya, baru mulai 2021 sih kayaknya mas. Oke, gitu. 2020 baru. akhir. Gitu. Nah, pertanyaan saya, berarti ikan masih jalan? Sama gorengan? Ikan sama gorengan kebetulan udah
udahan Udah karena selesai, ikan oke. satu sisi juga susah dari nelayannya, dan kalau gorengan kayaknya masanya udah geser deh. Saat itu kan lagi viral tahu bakso jumbo Oh tuh, iya, Mas. benar. Iya, aku hype-nya jual itu gitu. Tapi setelah itu udah nggak hype lagi, harus cari akal. Harus cari akal lagi nih, apa yang bisa jadi cuan. Nah, gitu. guys, dapat inspirasi satu ya. Pagi ini langsung ya, sebelum tanya tips, ternyata Via sudah mempunyai tadi. Ketika lu ngelakon bisnis, kemudian bisnis itu kayak kemarin redup ya nggak hype lagi, ya lu alih lain. Kan banyak contohnya tadi. Berarti ini dimsum ya, betul ya? Iya, Nah, dimsum. ini berarti ada apa aja? Boleh ceritain nggak nih? Apa aja nih produk yang ada di sini? Di sini ada dimsum Ada ayam dimsum, udang. ayam udang. Iya, Oke. jadi satu adonan itu udah kecampur. Dicampur di mix Iya. gitu. Wow, kayaknya rasanya Ada yang request juga, aku nggak mau pakai udang karena alergi, aku bisa bikinin Ayamnya sesuai aja. ayamnya aja. Oke. Mau toppingnya semuanya apa, aku bikinin. Jadi sesuai by request By aja. request. By request Boleh aja. gitu kayak gitu Boleh. ya. Oke, guys, by request ya guys, Iya. boleh ya. Oh, ada toppingnya apa silahkan ya. Terus sini ada brownies juga. Oh, ini brownies. Oke. Ya, jadi aku bikin brownies tuh ada 2 size. Oke. Ini yang sesi gift, Oh, satu oke. lagi ada yang family. Oh, ada 2. Jadi yang kecil seperti ini, Iya. ini gift ya. Ini yang buat gift. Buat gift. Jadi kalau kayak apa nih? Ulang apa ya? Acara Lebaran, Natalan. Oh, Iya. Oke. Kemudian yang family yang lebih Yang besar family lagi ya. lebih besar, cuma aku lagi nggak bikin ini, Oke. Mas. Sorry. Oh, nanti kita di IG-nya nanti. Oke. Terus kemudian apa Terus lagi? ada Mbak? salad jelly, Salad jelly. Oh, ini Iya, salad salad jelly jelly. ya. Iya. Oh, salad jelly. Saya baru denger loh ini. Saya belum Biasanya kan pernah. salad buah. Ah. Ini versi yang jiggly-nya. Oh, I see. Jelly, gitu. Ntar kita rasain. Apakah benar-benar membuat jelly hari ini? Oke. Terus apa lagi, Mbak? Selain itu, Sebenarnya ada takoyaki juga, Takoyaki, ha? iya, takoyaki cuma aku lagi nggak bikin nih hari ini, lagi out of Oh, stock oke. juga. Tapi takoyaki ada ya kita buat Ada. ya? Oke. Terus ada minum-minuman. Nah, ini minuman apa nih? Ini ada susu kurma, ada susu durian juga. Dan di sini ada gumpalan durian-duriannya gitu, Mas. Wow. Nanti bisa dicobain. Nanti sih tester ya guys ya. Oh, jadi ada susu durian, terus pada ini Iya. apa lagi nih? Ada susu kurma juga. Susu Ini kurma. best sellernya Susu kurma. Jadi Betul. susu kurma sama durian. Iya. 2 variannya. 2 varian. Aduh guys, nih Gitu kayaknya sih. hari ini saya makan-makan pasti testernya ya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya gini, ini kan kuliner semua yang memang pasti enak semua nih ya. Insya Allah. Nah pertanyaan saya begini, namanya bisnis itu kan pasti ada proses cara jual. Betul. Medianya biasanya strategi marketing penjualannya lewat apa nih? Milih foodnya ini. Kalau Miliput sendiri sudah bergerak by PO sih, Mas. Oh, jadi BPO. BPO, Oke. karena kan sebelumnya mengikuti jadwal kerja kan. Oke. Senin sampai Jumat kerja, gimana nih Sabtu Minggunya waktunya? Oke. Akhirnya bikin PO, Sabtu Minggu dikirim. Oke. Iya, Terus? by online. By gitu online, kan. bener. Terus di sisi lain juga kita lagi coba di TikTok Shop. Lagi ongoing. Oh, berarti yang itu ya. Oh, saya pernah belanja di TikTok Shop tuh ya. Ya, emang bagus sih, di tempatnya nggak bisa TikTok Shop ya kayaknya. Oke, udah mulai itu di TikTok Shop. Kalau TikTok Shop sudah mulai tapi Oh, karena oke. harus ada haki dan lain sebagainya, kita Harus. masih nunggu. Oh, harus untuk ada masuk itu sertifikat ya? halal dan Oke, sebagainya, baru kita masih tahu. nunggu gitu. Oh, berarti sambil nunggu itu proses, berarti yang di TikTok belum berani Belum. berarti ya. Oke. Sama juga di e-commerce dan lain sebagainya, kita harus punya sertifikat halal dan harus ada hakinya, karena kan kuliner harus Iya. terjamin gitu Iya, kan. tapi lagi proses ya, Mbak Lagi ya. proses. Kita doain guys biar Milih Food cepet ya, biar nanti ada di TikTok Shop ya. Oke, terus Siap. kemudian berarti sekarang medianya melalui apa? Instagram aja atau Instagram. selain PO tadi? WhatsApp sama Instagram sih paling. Oh, gitu. oke, WhatsApp sama Instagram. Oke, terus kemudian pertanyaan saya, lebih banyak omset dari mana tuh biasanya? WhatsApp sih. Oke, berarti memang kebanyakan Instagram mungkin beda kali ya cara proses Karena satu sisi belum kepegang juga sih. Karena yang di dapur nih semuanya aku, terus Oh, I see. promosi juga, yang desain juga. Oke, jadi kurang tenaga kayaknya. kurang tenaga. Kita doakan semoga tenaga ada segala untuk adminnya ya. Oke. Amin. Nah, Mbak Via, sekarang kalau memang melalui Instagram tadi, terus kemudian pertanyaan saya gini, ini varian berarti ada berapa, totalnya ada berapa varian Milih Food ini kurang lebih totalnya? Variannya 1, 2, 3, 4. Ya 6 kurang lebih 6, sama. berarti di bawah 10 ya kurang Di lebih bawah, ya? masih di bawah 10. Tapi kemungkinan akan ada lagi dong. Pasti akan ada. Oke. Sekarang juga lagi on develop di pastry sih. Wow, masuk ke pastry juga ya? Iya. Oke, luar biasa ya. Mbak Via ini sekarang semua dirambah ya? Semuanya. Semua dirambah, masih bisa langsung dirambah. Yang penting cuan. Ya. Betul. Nah, Mbak Via, pertanyaan salah satunya gini. Kalau misalkan Mbak tadi saya bilang lewat grup, berarti paling banyak grup WhatsApp gitu ya. Kalau boleh tahu tadi Instagramnya ada nggak sih Instagramnya? Ada Instagramnya Instagramnya apa? @milifood.id. @milifood.id. Nanti teman kita taruh di caption di bawah ya. Nanti teman bisa lihat aja. Nanti mau kepoin ya. Mau pesan segera gitu. Nah, tapi ada satu hal lagi nih Mbak Via. Orang kan pasti nanya, bisa nggak dijadiin ini juga? Saya jadi mitra bisnisnya Milifood. Oh, reseller. Syaratnya, iya, reseller. Aku open sih juga. Syaratnya apa Mbak? Syaratnya yaudah jualan aja. Harus ambil order berapa mungkin?
Mengikuti PO kita aja sih paling. Oh, I see. Jadi hanya mengikuti PO aja, Iya. itu udah bisa lah gitu ya? Udah bisa gitu. Karena kalau dimsum kita sekarang lagi coba restock lagi sih, maksudnya restock setiap hari. Oke. Tadinya kan seminggu sekali. Oke, jadi, 1 minggu tadi ya. Iya. Cuma kadang ada yang Senin mau, Selasa mau, jadi mau nggak mau aku harus Harus restock. di-stok. Iya. Oke. Nah, Gitu. oke. Jadi kalau misalkan Mbak Via ini tadi caranya melalui Instagram udah juga ada, terus kemudian melalui WhatsApp group juga ada. Tadi reseller juga bisa berapa marginnya Mbak Via? Sebenarnya kalau harga dari aku, harga yang aku kasih Oke, aja ya. untuk dia adjust atau apa terserah sih. Oh, kita diberikan keleluasan, Terserah aja. Jadi kita sama-sama mencari rezeki gitu aja. Nah guys, ini lebih menarik ya. Jadi harga dasar sudah dikasih ya oleh Milifood, oleh Mbak Via, tapi silakan teman-teman menjualnya. Mau untung berapa persen silahkan ya. Jadi belajar jualan juga. Jadi belajar jualan juga ya. Oke. Nah, Mbak Via begini. Artinya, saya mau tahu kira-kira saat ini Mbak Via kan baru mulai 2019 tadi ya, awalnya bisnisnya ya. Terus kemudian saat pandemi apa yang terjadi Mbak Via terhadap bisnis? Saat pandemi banyak hal sih Mas. Oke. Kayak ada permintaan banyak tapi kadang kosong. Oh, I see. Oke. Iya, fluktuatif lah Oke. gitu. Tapi ya alhamdulillah juga di pandemi banyak orang yang lihat bisnis ini gitu kok. Oh, sekarang kalau teman-teman bilang, "Oh, lu sekarang jualan ini ya, gue mau dong buat acara bla bla bla." Jadi kadang dimsum mau dong 100 piece. Oke. Gitu. Mau dong brownies buat Natalan 1 lusin misalnya gitu. Oke. Jadi ya alhamdulillah juga sih. Jadi justru pas saat pandemi justru ada peluang-peluang yang tadi ya datang Banyak gitu ya. alhamdulillah. Oke, nah berarti teman ya kita belajar ya di saat ketika ada satu pandemi, satu ada buat sebagian orang mungkin suatu musibah gitu ya, tapi di sisi lain buat pebisnis UMKM terutama ya, ada tadi peluang untuk dapatkan persentase yang lebih besar, betul ya Mbak ya? Betul banget. Karena ini kita tanya sama semua pebisnis yang kita interview, mereka bilang bisnis frozen food itu naik katanya. Betul, naik Betul ya, banget. iya. Naik banget alhamdulillah. Nah, kayak sekarang gini Mbak Via, boleh tahu nggak kira-kira Mbak Via ini 5 tahun ke depan bisnisnya dari Milifood ini mau dibawa kemana? Kalau mau dibawa kemana, aku sempat punya ide untuk catering juga sih, karena sebelumnya catering, oke. ya sebelumnya aku jualan chicken katsu juga. Oke, chicken Makanan katsu berat juga bento-bento aku jual juga gitu. Oke, banyak sekali ya, variatifnya banyak sekali, luar biasa. Oke. Jadi memposisikannya sih Mas, kalau misalkan aku lagi ikut bazar di kampus, Oke. minatnya anak-anak kampus apa nih? Cemilan, oke aku sediain. Minuman Oke. rasa-rasa misalkan susu atau apapun aku sediain. Oke. Terus makanan berat buat karyawan apa ya? Ya udah chicken katsu aku keluarin gitu. Jadinya posisi aja, positioning aja. Jadi ternyata Mbak Via ini ya, guys ya, pinter sekali menangkap tadi demand di pasar gitu ya. Pasarnya di kuliah ini buat. Betul. di orang kerja punya buat makanan berat buat gitu ya. Betul. Nah, ini adalah salah satu ciri pebisnis ya guys. Jadi buat pebisnis jangan mati akal apapun itu, kita harus melihat peluang ya. Seperti Mbak Via ini. Oke. Mbak Via, jadi Mbak Via rencananya mau catering gitu ya. Mau catering juga. Catering kurang lebih ya. Mungkin kalau punya toko-toko atau apa gitu ada seperti itu. Mungkin toko nggak banyak sih Mas. Aku Oke. lebih concern ke online aja sih. Oke. Karena kan kalau toko ya identik dengan sewa dan lain sebagainya, Iya, itu kita bisa pangkas high cost ya itu ya. high cost. Oke. Setuju ya. Karena di zaman sekarang juga saya lihat teman-teman pebisnis juga udah mulai berpikir bahwa ternyata tempat itu ya nggak segalanya juga Iya, ya. betul. Udah dikalahkan dengan online ya. Betul. Oke, berarti memang nanti Mbak Via harus sering-sering main di Instagram nih kayaknya. Iya. Sama punya YouTube channel kayaknya. Itu harus ada tenaga. Kita doakan ya guys ya. Doakan. Semoga segala impian dan dari Milifood ini dari Mbak Via dimudahkan, dilancarkan. Amin. Supaya juga dapat menambah pekerjaan juga buat Amin. orang lain ya Mbak Via ya. Betul. Oh. Memang salah satu cita-citaku sih. Yes. Tapi Mbak Via saat ini berarti melakukan bisnis ini sendirian atau gimana? Mbak pasangan atau gimana? Sendiri, paling dibantu sama suami dan mama paling. Oke, berarti masih benar-benar Masih survival ya. fighting, Oh, ya. guys kita doain biar tuh banyak Iya. karyawannya gitu ya, puluhan bahkan sampai ratusan orang Amin, ya. amin, 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 insya Allah. amin. Biar bisa memberikan manfaat juga buat orang lain ya Mbak Via. Betul, ya? betul, Oke. Mas. Nah Mbak Via, ini kan saya mau tanya sebetulnya dari beberapa varian yang ada di sini, mana sih yang best sellernya dari Milifood ya? Kalau bestseller dari sisi makanan yang asin, Iya. dimsum. Oh, dimsum yang paling ini Iya, asin kalau ya. Oke. asin. Kalau yang manis brownies sih, karena Oh. emang Oke. banyak permintaan di brownies karena untuk ngasih, dan nggak jarang juga beli yang Family, family untuk sendiri. Waduh. Family itu ukurannya berapa tuh? Berapa kali 20 berapa? kali 20 ya, Oke, mungkin udah ya, kenyang sih itu memang ya. 42. Kenyang banget kayaknya. Baru kemarin teman pesan 2 loyang. Heeh. Baru semalam, boleh nambah lagi nggak? Waduh. Boleh.
Boleh, boleh. Tapi malam nambahnya saya bingungnya. Gimana? Bahannya gimana besok nih pagi? Karena besok pagi harus dibuat. Oh. Bisa lah, insya Allah bisa. Bisain dulu aja. Tapi ini kalau artinya permintaan 1 atau 2 nggak masalah ya, Nggak tetap masalah, dibuatkan kan tetap ya. dibuat. Oke guys, nah tadi dengar katanya ini yang manis, waduh, kayaknya sih emang ini manis guys. Ya, Manis tapi tidak terlalu manis. ntar kita coba cek ya di sesi tester. Nggak sabar sih lo ngerasain ini lo. Oke, kalau ini minuman gimana Mbak Fia? Yang bestseller yang mana nih antara dua ini? Susu kurma sih. Oh, Susu kurma gitu. Oke. Pokoknya- ini dari kurma berarti Iya, ya? betul. Oke, siap. Ini kurma Kayak ada masih asli juga, duriannya juga ada durian asli juga. Jadi ada sensasi buahnya gitu. Hari ini kayaknya saya akan banyak mencicipi sedikit-sedikit ya guys. Oke, Mbak, sekarang kita udah ngomong itu salah produk juga, kemudian reseller juga, berarti otomatis teman-teman yang mau berbisnis juga bisa ya. Bisa dengan banget. sistem PO tadi ya. Bisa banget. Artinya dengan sistem PO, kalau misalkan let's say dengan asumsi modal ini saya tadi belum nanya ini dijual berapa ya, boleh tahu? Kalau untuk ini satu 35.000. Ini 35.000. Iya. Oke. Kalau untuk dimsum? dimsum satu ini kan isinya 10. Oke, Aku isi jual 10. 30.000. Oke, 30.000 Iya. isi 10 ya? Iya, full Oke. meaty Terus tapi kalau yang ada di itu kotaknya beda sama? sama, beda kemasan aja. Hanya sih beda sebenarnya. kemasan, Iya, tapi harga? harga sama. Oh sama, oke. Terus kemudian kalau mana lagi? Oh ini, jelly. Salad jelly 10.000-an. Apa tadi, sorry maaf? Salad jelly. Salad jelly Iya, guys. salad Guys, jelly ini adalah salad jelly guys ya. Jadi biar teman tahu, jelly ada saladnya ya. Kayaknya lebih enak kita rasain. Nah kalau yang ini susu kurma sama 15.000-an aja sih. 15.000 guys, masih oke lah guys ya. Masih oke. Masih daripada lu banyak beli gorengan misalkan kan ini lebih sehat. Oke. Betul, betul. Nah, sekarang jadi jelas ya. Kalau teman-teman misalkan susu durian ini mau jadi reseller, berarti kan harga 15.000 berdasarkan PO. Artinya kalau kita mau order 5 aja bisa dong. Bisa. Betul dong, Tergantung ya? stok. Tergantung stok. Jadi asumsinya kalau teman-teman bisa hitung ya, kita selalu pebisnis harus menghitung. Berarti kalau ini 15.000 kali 5 kan hanya 75.000 ya. Dengan asumsi modal minimal 75.000 bisa mendapatkan peluang harga sesuai dengan yang mau dijual dong. Betul. Jadi teman-teman bisa mau jual 17.000 bisa, 18.000 bisa, betul dong? Bisa, betul. 19.000 bisa, tergantung teman-teman pinter nggak jualnya ya. Sekarang juga banyak loh mas akal-akalan pebisnis. Oh gitu, apa tuh? Tambahan packing nggak? Oh, I see. Ada bundlingnya gitu ya? Iya, ada bundling. Nanti mungkin ditambahin pakai brownies gitu ya? Iya. Oh. Jadi memang biar variatif juga sih Iya, iya. gitu. Memang ternyata emang bundling itu bisa menjawabin penambahan juga apa ya, bukan hanya value aja tapi persentase Margin, margin betul. juga naik ya. Betul banget. Cerdas sekali Mbak Pia ini ya guys ya. Jadi buat teman-teman senanglah dengan bundling ya. Oke, nah sekarang Mbak Pia berarti teman-teman bisa tahu ya, mau jadi reseller langsung aja. Tadi Milifood.id. milifood.id. Nanti ada di Instagramnya kita tulis di sini, teman-teman bisa langsung follow, kemudian silakan mau PO yang mana saja silakan ya. Artinya teman-teman bisa mulai berbisnis dengan hanya modal yang sangat minimal dan hasil Betul. bisa maksimal tergantung teman-teman dengan cara bundling tadi salah satunya. Oke, Mbak Mia, sekarang kalau boleh tahu saat ini omset terbesar pernah ya menjual berapa price item ini ya? Terbesarnya dalam sebulan misalkan. Pernah nggak sih terbesar itu? Iya. Aku nggak, itu lagi nggak Ya itu. gitu mah. Tapi kurang lebih kalau dari nominal, boleh dibilang nominal nggak sih? Boleh deh. Oke, boleh lah. Omset kira-kira pernah berapa tertinggi? Eh, Untuk omset ya? Sebulan bisa reach 5 sih kayaknya. Oh, oke. Kurang Jadi kurang lebih sekitar 5 juta berarti ya? 5 betul ya? 5. 5, oke guys. Lu lumayan daripada lu kerja ini di luar, dia kerja di rumah doang loh, bener nggak Mbak Pi? Betul. Hanya di rumah ya mungkin cuma pakai daster gitu ya, atau mungkin di rumah santai tapi bisa ngasih 5 juta, oke lah. Daripada lu buka-buka Instagram kagak jelas dan kemudian lu nggak ada Betul. keuntungan kan, nah mendingan ini berbisnis. Oke, Ya. langsung aja jadi resellernya ya, dari mili.food. Bener ya? Milifood.id. Oh, milifood.id. Sorry guys. Itu punya gue jangan tuh. Oke, milifood.id. Nah, Mbak Fia, kita lanjut lagi bahwa tadi kan Mbak Fia bilang bahwa bisnis itu melalui media sosial sudah dijalin juga, walaupun memang terbesar dari grup WhatsApp. Ya. Nah, pertanyaan saya gini, berapa grup WhatsApp yang Mbak Fia sekarang punya ya? Masih di under 10 sih, tapi Under 10 satu ya. grup itu memang banyak titipan-titipan. Misalkan satu Oh, orang oke. ada yang kerja di kantor A misalnya. Nitip Oh. dong. Jadi satu orang ngedrop banyak gitu. Wow, oke. Gitu. Sekarang gini, berarti Mbak Fia sebenarnya strategi untuk punya link kolaborasi dengan grup WhatsApp silaturahmi itu bagus juga berarti di bisnis ini. Iya, awalnya cuma grup-grup main aja sih Oke, karena teman oke. kampus Mhm. dan lain sebagainya. Tapi kesini-sini kok oke ya dijadikan untuk link. Walaupun dia nggak beli, tapi dia bantu share gitu teman-teman. Yang penting itu kan ya. Iya, dan Nggak bantu- beli tapi bantu share. bantu share, Asal jangan nggak beli dia ngejulitin di repot. Itu dia. Ngelus dada lah ya.
Hai para netizen. Oh, jadi teman-teman, kalau lo nggak mau beli barang teman lo, paling nggak lo share ya. Itu kebaikan. Karena kenapa? Itu juga kebaikan buat lo dan jadi pahala yang pasti ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau beli, share. Barang ini bagus. Seperti siapa? Seperti saya kalau bisnis ya. Setelah saya ini enak, saya share pasti ya. Ini enak gitu. Oke, Mbak Fia. Selanjutnya saya mau tanya begini. Supportnya dari keluarga seperti apa terhadap bisnis ini? Alhamdulillah sih mama sama bapak sih full support karena kayak bikin dimsum aja aku kadang suka sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi sama mama dibantu. Sampai jam 2, jam 3 pagi? Oh guys, inget ya, lu bedain kalau jadi pebisnis sama karyawan ya. Kalau karyawan lu digaji, kerjanya dari jam 7 sampai jam 5, 8 sampai jam 5, udah ya, kadang lemburan. Tapi kalau bisnis nggak bisa gitu, bener ya Mbak? Betul. Karena waktu lu yang pegang Itu adalah sendiri, uang. bener. Lu bisa jam 8 orang kerja, lu bisa tiduran ya. Tapi jam 2 orang pada tidur, lu bisa kerja ya. Iya, betul banget. Luar biasa, jam 2 sampai jam 3 loh. Iya. Oke, luar biasa. Karena biar selalu fresh mas, besok paginya langsung kirim gitu. Oke, wow, luar biasa, jam 2, 3 pagi loh guys. Ini yang terakhir nih Mbak Fia. Orang di luar sana kan pasti anak-anak milenial, kolonial, baby boomer, bahkan orang yang udah mau pensiun pun mereka fokus dengan mau bisnis gitu ya. Jadi happening bisnis ini. Nah, sekarang boleh nggak sih kasih tips buat teman-teman di Celoteh Bisnis? Bagaimana tips melakukan bisnis dari awal, terus kemudian ini kan kurang lebih udah hampir 3 tahun, hampir 3 tahunan ya Mbak Fia ya. Bagaimana bisa bertahan dan mau upgrade terus seperti apa? Silakan beri tips dong. Sebenarnya nggak tips sih. Ya, Apa ya bilang? Pengalaman. Nah, cerita pengalaman. Pengalaman ya, yang penting pertama harus niat. Harus niat guys. Harus mau capek. Harus mau capek tuh. Dan istiqomah sih. Nah, istiqomah, konsisten berarti Konsisten. ya. Oke, jangan hari ini buat, besok malas bangga buat. Memang gitu. ada saatnya, aduh capek kok nggak ada orderan, cuma insya Allah ada rezekinya gitu. Berarti nggak boleh baper ya? Nggak boleh baper. Istiqomah itu nggak boleh baper berarti ya. Oke. Harus siap mental. Harus siap mental. Lalu kalau modal gimana, Mbak Fia? Kalau modal memang awalnya aku modalin. Berapa modal waktu mulai bisnis ini? Aku nggak ngitung. Tapi kurang lebih berapa? Kurang lebih mungkin masih ratusan ribu? Udah juta aja, tapi aku lupa sih. Karena aku modalin freezer juga. Oh, karena beli freezer. Beli alat dan sebagainya, ya mungkin bisa di atas 3 juta kali. 3 juta, tapi oke lah guys, buat mulai 3 juta oke. Daripada lo franchise kafe-kafe di luar sana bisa belasan juta ya, dengan itulah oke. Terus kemudian kalau modal berarti masih relatif ya, bisa besar atau kecil tergantung ya Mbak Evi ya. Terus kalau Mbak Fia, menurut Mbak Fia kreativitas gimana? Harus banget, jadi kita harus nggak boleh lihat celah sedikit aja. Kalau ada, ini oke nih buat dijual, yang penting halal ya mas. Yes, setuju. Bener guys, lu jangan tak, ada duit nih, haram gue sikat, jangan juga ya, repot lu kalau gitu. Kita harus lihat juga minat pasar saat ini apa gitu. Pintar melihat peluang berarti di luar sana. Misalnya anak Jaksel sukanya sama mozzarella nih. Kondok mozzarella bikin. Yang penting juga rasanya harus oke. Oke. Berarti dites dulu dong kayak gitu. Harus. Siapa testernya tuh waktu biasanya? Biasanya aku sih teman-teman sih. Tapi pertama aku keluarga, kalau udah oke baru keluar teman-teman ini gimana kurangnya apa gitu. Kalau Mbak Fia butuh tester, saya siap tester. Dikirim aja. Enggak guys, gue promosi doang. Oke. Nah, terus kemudian selain itu apa lagi Mbak Fia mungkin yang mungkin kalau komunitas penting nggak sih sekarang berbisnis? Penting, namun saat ini emang aku belum ada komunitas ikut terjun langsung gitu sih mas. Karena emang basicnya karyawan terus yang mau belajar jualan, jadinya ya udah terjun sekalian. Tapi mungkin rencana mau ada dong, ada komunitas ya teman-teman. Pengennya sih ikut biar nambah relasi juga kan kalau di event dan lain sebagainya. Kalau nggak salah di Depok itu banyak loh Mbak Fia ya. Karena setahu saya teman-teman di luar sana juga udah mulai banyak ya. Di sini ada komunitas di Depok ini. Walaupun saya bukan dari utusan Pemda Depok ya. Saya membantu ya. Jadi Pak Idris tolong lihat channel YouTube kami Celoteh Bisnis ya. Pak Idris kan wali kotanya. Iya. Betul. Oke. Nah Mbak Fia, jadi memang tadi Mbak Fia bilang tadi harus niat, kemudian harus harus keras, kerja keras, kemudian harus sabar, istiqomah tadi ya. Betul. Dan kreatif dan tadi satu hal lagi memang komunitas itu penting ya. Artinya karena memang semakin banyak komunitas biasanya kan memang rezekinya kan ada di situ ya. Oke. Aduh Mbak Fia luar biasa loh. Kita udah hampir kurang lebih 40 menit loh ngobrol-ngobrol ini ya. Jadi thank you Mbak Fia ya. Terima kasih. Sukses terus dengan milifood.id-nya benar ya. Iya betul. Semoga berkah, semoga makin banyak omsetnya meledak gitu ya. Semoga omsetnya makin meledak, kemudian ini juga resellernya juga makin banyak ya Mbak Fia ya. Amin. Dan kita doakan juga sukses buat Mbak Fia dan timnya, mudah-mudahan makin banyak ya Mbak Fia ya.
Thank you teman-teman ya sudah Terima kasih. tonton channel YouTube Teladan Bisnis ya sesi hari ini. Semoga teman-teman pasti saya yakin banyak yang bisa diambil. Pasti dapat insight-insight bisnis dan saya yakin ketika Anda ingin mulai satu bisnis langsung jangan tunda-tunda. Contohnya sekarang kalau Betul. Anda ingin benar mau ambil nih bisnisnya bersama bermitra dengan milifood.id, langsung aja. Nanti kepoin di Instagramnya, langsung aja klik DM ya. Nanti akan dijawab oleh Mbak Fia. Betul ya Mbak Fia ya? Betul. Oke. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke guys, ini sesi starter kita ya dari Teladan Bisnis ya. Oke, gue paling seneng emang sesi ini ya guys. Yang membuat berat badan gue nggak pernah jadi normal hari ini ya. Kita rasain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini adalah brownies Faji. Jadi katanya dalamnya rasanya ada agak basah-basah kayaknya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coklatnya kerasa banget ya. Nggak terlalu manis bener, nggak terlalu manis, jadi cocok buat teman yang nggak terlalu suka manis ya. Tapi enak guys. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa apa coklat ini? Apa ya Mbak Fia ya? Ini di atas toppingnya ya? Coklat chip. Guys, coklat chipnya kerasa banget ya. Banyak, jadi nggak pelit. Karena ada beberapa tempat yang agak nggak banyak, tapi ini cocok ya. Rasa di ini juga enak, kayak kriuk-kriuk loh guys. Ada halnya kan bolu ya, seperti bolu ya. Gua rasa dikit lagi. Gua kadang kalau top guys, lu pesan aja langsung ya ke milifood.id. Gue rekomend. Buat anak-anak juga enak ya, buat anak-anak juga enak, buat sambil lu ngopi sama ngeteh, pasti ajib ya. Oke, gue sekarang yang kedua, ini ada satu ya. Gue mau rasain sekarang dimsum ya. Warnanya menggairahkan ya guys. Kayaknya gue mau ambil, ada toppingnya nih. Ada topping keju juga ya, Mbak Ainifia ya? Iya. Ada keju ya. Kita cobain keju. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cobain teman-teman guys. Ini apa sausnya guys? Sausnya juga istimewa nih, kayaknya warnanya cerah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Wow, bumbunya juga pas ya. Bumbunya enak banget. Ini juga ininya lembut ya. Ayamnya juga kerasa. Nggak pelit juga. Rasanya enak banget di mulut gua. Ini gua mau nyobain coba lagi satu lagi yang toppingnya ada yang ini toppingnya apa nih Mbak Fia ya? Yang orange itu wortel. Wortel. Nah, gua mau jadi Popeye hari ini ya guys. Coba kita lihat ya. Apakah gua mau menjadi Popeye? Ya kita rasain. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu habis di mulut, nggak ada yang keras, lembut semua. Juara, rekomen. Kalau gue mau satu minumnya ya, supaya nggak terlalu ini. Ada durian guys, sama kurma. Tapi gue coba kurma dulu ya. Gue coba lagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Susu kurma guys, tuh. Kita rasain ya. Ini sehat ya. Dari kurma kan dari disunah sama Nabi guys ya, dari Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurmanya kerasa banget guys. Kerasa banget kurmanya. Rekomen guys, ini segar banget ya. Lagi pakai es ya. Ini dingin ya, enak banget. Bismillah. Enak banget guys. Namanya gula kurma kan beda ya guys ya. Enak banget. Wah, rekomen nih, lu bisa beli nih buat anak-anak lu, buat keluarga lu di rumah ya guys. Satu lagi durian. Wow guys, ini durian nih guys. Kita kocok dulu biar rasanya. Kita shaking dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasain ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dari durian, baunya aja kerasa durian guys. Minumnya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bener-bener minum makan durian guys. Padahal ini susu durian ya, tapi bener-bener rasanya enak loh duriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Duriannya kerasa banget guys. Jadi buat teman yang memang mau makan durian tapi nggak ribet buka segala macamnya nih,
susu durian. Top semua rekomen ya, milifood.id ya. Lu pesen, lu order langsung ya. Ya. Oh, ada satu lagi lupa gua. Guys. Waduh, bentar ya. Ini kayaknya kalau bukanya keras gini pasti luar biasa nih. Lezatnya harusnya nih. Oke, ini pakai ini guys. Ini adalah jelly apa nih, Mbak? Jelly, salad jelly, guys, salad jelly. Guys, lihat ya. Oke ya, kita bismillahirrahmanirrahim. Waduh, jelinya enak banget kayaknya nih, bismillah. Ini kita aduk dulu ya. Bismillah. Segar. Seger banget, guys. Terus rasa ini susu apa yogurt ya? Yogurt. Oh. Kerasa banget, guys. Wow, seger loh. Paling nggak begitu dingin loh, tapi seger loh. Guys. Waduh, gue nggak bisa berkata-kata ya. Jangan sampai lu nanya gue, kamu nanya. Enggak ya, ini enak banget. Oke. Guys, rekomen lu makan ini semua homemade ya. Lu kepoin aja milih food.id ya. Oke, lu mau makan apa lagi? Hah? Nanti ya, sabar ya. Gue mau makan lagi nanti ya. Masa lu liatin terus gue makan ya? Oke guys, sampai jumpa ya. Thank you.